Halo guys, halo, jumpa lagi bersama kami. Apa dek? Ini dek, Damanik Family. Di sini dek. Nah, hari ini kita akan mencoba balik ke Jakarta dari Medan. Dari jalan apa ini mah? Jalan Wijaya Kusuma nomor sekian, Medan Setiabudi. Artinya ini kita baru start juga dari sini itu. Oh ya, lupa di nolkan tripnya. Kita akan nolkan tripnya terlebih dahulu. Kita akan coba di sini seperti biasa 2 hari 2 malam, tapi kita lihat sikon nanti seperti apa. Perjalanan terbagi kalau misalkan tahun 2023 itu dari sini, dari Medan, dari Pasar 4 Setiabudi sampai ke Pelalawan. Sampai ke Pelalawan Riau. Kita akan coba jarak tempuhnya itu sekitar 700 km lah. Perjalanan sekitar 14 jam, taruhlah 16 jam perjalanan kita akan tempuh dari sini. Liburan anak-anak ini kita manfaatkan ke Medan ya teman-teman. Kalau keberangkatan bisa dilihat sebelumnya 13 hari yang lalu kami dari tanggal 20 Juni ya, 20 Juni kami start ke Medan sampai dengan tanggal 22. Terus sebenarnya sih nggak ada permasalahan ya di jalan sama sekali, enak. Harapan yang sama untuk kepulangannya juga demikian. Sedikit ini juga sedikit salah perkiraan juga pas keberangkatan itu. Seharusnya kita mau tidur di Jambi, namun di Jambi kita sampai jam 5 terlalu sore. Akhirnya kita mencoba untuk jalan baru apa sih namanya, nggak taunya nggak ada hotel lagi tuh. Sampai jam setengah 10 kita dapat di daerah Merlung. Ini kita coba hal yang sama juga di tahun 2023 kemarin. Kita akan coba lagi. Ini Pasar 4 teman-teman. Pagi hari ini sekitar jam 3 tadi kita start. Jam 3 tepat kita start mulai perjalanan. Kalau misalkan kita tambah berapa jam? 13 jam lah ya. Mungkin nyampe sekitar jam 4. Yang punya ya jam 4 sore. Tapi ya kita lihatlah nanti seperti apa. Kalau misalkan kita tanya masih ada hotel lagi berikutnya, kita akan jalan. Berbeda kalau kemarin di Jambi udah disampaikan di rumah makan apa itu mah namanya, Jambul ya, di Jambul di Jempol ya, di Jempol masih lama kian ininya hotelnya. Nah, namun kita maksain. Katanya bener emang nggak ada hotel lagi dari Jambi sampai dengan ke Merlung ya. Jadi kita bermalam di Merlung. Nyampe di Medan kita tanggal 22, istirahat sebentar. Ada kenangan enak di situ ya. Kita langsung kemana dek? Pertama kita mau ke apa namanya, Brastagi. Nggak taunya kita ada salah booking istri. Akhirnya kita ke Danau Toba dulu. Danau Toba baru kita coba ke Brastagi melalui Tele. Sedikit review, bagus perjalanan dari Danau Toba ke Brastagi melalui Tele, namun agak sedikit lama ya perjalanannya, itu agak sedikit kelok juga. Info kemarin juga hari apa tuh, Menara Tele juga ada kebakaran di situ kan. Kita lihat juga pas kemarin selama di sana juga emang bener banyak ada bekas-bekas kebakaran teman-teman. Ya, ada 2. Setelah dari situ
kita udah memanfaatkan waktu liburan untuk anak-anak, baru kita dengan keluarga besar, berkumpul dengan keluarga besar di Medan ini. Itulah seninya dari road trip. 13 hari kami di sini, 14 hari kami di sini, dari tanggal berapa tuh, tanggal 22 sampai dengan hari ini. Kami mulai start itu adalah di tanggal 6 Juli. Kita akan sampai kemungkinan tanggal 8 Juli. Mohon doanya teman-teman ya, ke perjalanan ini, agar kita bisa sampai ataupun tiba tidak kekurangan suatu apapun juga. Ini suasana Medan pagi hari sekitar jam 3:10 teman-teman. Nanti kita akan mencoba untuk masuk tol dari Amplas ya. Kita akan masuk Amplas, keluarnya kita akan di kisaran ya teman-teman ya. Keluarnya kita akan di kisaran. Tidur deh. Tahu kan mundurin ya. Ini. Baru isi bensin kita guys, kita fullkan bensinnya. Ini nggak bisa dihitung ya guys, karena pengisi biar ketahuan berapa. Biasanya sih 3 kali lah, 2 kali, biasanya 2 kali isi bensin, 3 kali lah. Namun 3 kalinya itu cuma dikit doang kok, cuma 100.000. Ini persiapan kita masuk tol ya guys. Kita persiapan masuk tol di apa sih namanya ini, Simpang Amplas. Nah ini ya, ini kita bis dari Sisingamangaraja. Nanti kita persiapan di depan masuk tol. Untuk tol dari sini ke Jakarta sekitar hampir 900.000 lah guys, agar disiapkan aja 800 sekian tolnya itu sampai ke BSD ya, sampai ke BSD segitu. Nah kita masuk di sini. Jam 3:24 kita masuk tol, gerbang tol Amplas guys. Kita akan masuk gerbang tol Amplas. Kita tahan dulu, nggak ngasih sandinya. Di sini kita tapping guys. Hah? Udah? Hah? Di sini kita tapping guys. Itulah makanya kalau berangkat lebih awal itu lebih enak. Walaupun agak sedih, anak-anak bangun lebih awal, tapi nggak apa-apa lah. Sementara biar langsung tidur aja mereka di mobil. Kita ambil kanan Tanjung Merawa, Kuala Namu, tebing guys.
balik. Kita akan melangkah 1000 menuju Kisaran. Terima kasih untuk liburannya tahun ini Kota Medan. Terima kasih banyak. Semoga kami bisa balik lagi kemari untuk liburan kembali di Kota Medan. Liburan yang menyenangkan, baik tempat wisata, baik kulineran, baik bertemu dengan keluarga besar. Terima kasih banyak. Selamat tinggal Kota Medan. Kita masuk ke tol dari sini mengarah ke Kisaran. Nanti seperti biasa ya, ada rest area-nya, ada 2 kalau nggak salah rest area di sini. Terima kasih banyak untuk Kota Medan. Itu mengarah ke Parapat, kita lurus guys, mengarah ke Indrapura. Perjalanan dari Amplas ke Mari ya seperti biasa. Lampu jalannya itu hanya di beberapa titik tertentu saja guys, artinya nggak semuanya ada. Selanjutnya kita akan ditemani dengan malam ya. Kalau di sini masih ada nih, kalau ada mau pintu keluar atau pintu mengarah kemana, tadi itu ada pintu yang mengarah ke Parapat ya. Namun masih sementara sih baru sampai ke Siantar. Mudah-mudahan nanti tembus itu sampai ke Parapat tahun depan atau tahun berikutnya lah. Dan di sini itu tebing masih 5 km lagi. Kita Indrapura ataupun Kisaran masih sekitar 30 km lagi. Selanjutnya kita akan jalan ke jalan biasa ya. Ini Indrapura, Kuala Tanjung, Kisaran. Kiri itu kita ke tebing tinggi. Tebing tinggi kalau pintu keluar tol. Kita mengarah Indrapura, Kuala Tanjung sama Kisaran. Nah ini nih, kalau misalkan mau keluar dari pintu tol itu nanti dia akan ada lampunya lagi, lampu jalan ya guys. Kita akan ditemani lampu jalan lagi. Tapi kalau misalkan kita udah nggak ada jalan seperti biasa gitu ya, nggak ada apa-apa, itu udah gelap lagi guys. Udah gelap lagi, artinya kita butuh benar-benar ekstra kehati-hatian. Tergantung kondisi mata kita seperti apa, apakah kita ada minus, apakah kita ada plus, atau kita ada silinder. Jadi harus benar-benar fokus konsentrasi di sini, di dalam tol ini, tol Trans Sumatera ini. Seperti itu. Kedua, kita tingkatkan kembali headlamp kita ya, ataupun fog lampnya kita tingkatkan kembali, biar dapat cahayanya enak gitu loh sepanjang kita mau road trip dari Jakarta Medan ataupun sebaliknya dari Medan ke Jakarta seperti saat ini.
Sekarang tanggal 6 Juli guys 2025. Salah satu kami ingin mendokumentasikan di YouTube ini. Dengan adanya seperti ini kita bisa menghilangi ataupun preventif pencegahan terhadap rasa kantuk yang datang guys. Kenapa? Ya kita adanya aktivitas, atau kita bisa juga itu nonton nonton YouTube ya, nonton YouTube ataupun yang lainnya. Namun ini saya bikin konten ini preventif untuk pencegahan terhadap rasa kantuk ini, artinya otak saya berpikir terus gitu loh guys. Otak saya berpikir terus apa yang ingin saya sampaikan sehingga lebih terasa gitu. Salah satu contoh ini kita nanti akan keluaran kisaran seperti apa, nanti kisaran kita akan sampaikan. Dari kisaran nanti akan jalan seperti biasa. Kita lihat, kita pelajarin apakah nanti masuk hutan atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu yang ingin saya sampaikan di YouTube ini, di konten ini. Jadi perkembangan jalan lintas Sumatera, khususnya di lintas timur, seperti apa gitu loh guys. Nah ini nih guys ya, apabila kita ya udah lampu jalannya udah gak ada lagi nih, benar-benar gelap kiri kanannya guys. Lampu jalannya udah gak ada lagi, benar-benar gelap kiri kanannya, makanya butuh hati-hatian gitu loh. Kita sekarang di kilometer 93, jarak tempuh dari Setiabudi Medan Pasar 4 ya, sudah 77,6 km. Masih biik guys ya. Jarak tempuh dari rumah mertua sampai ke Gunung Sindur BSD itu 1880. Nah, hal-hal seperti itu guys yang point of view-nya kita terus berpikir sehingga menghindari rasa kantuk yang akan datang gitu loh. Ini makanya saya bikin YouTube-nya agak panjang, agak lama ya. Inilah seperti ini. Teman-teman bisa menemani saya untuk road trip ini. Ini seperti ini perjalanannya guys. Oke guys ya, nanti saya akan sampaikan ya perkembangan selanjutnya seperti apa. Yang jelas apabila kita ingin mendahului kendaraan ya, berikan lampu gitu loh sebagai penanda bahwasanya kita akan mendahului. Lanjut berikan lampu sen kanan. Jadi mereka benar-benar peduli. Kenapa? Karena banyak truk-truk ini yang dikendarai oleh anak-anak kecil ya, yang ibaratnya masih belum stabil, masih belum dewasa. Kadang mereka mau berpindah dari lajur kiri ke lajur kanan itu tanpa memberikan sen kanan ataupun penanda akan berpindah lajur. Makanya saya selalu memberikan lampu tembak ataupun sen kanan, menyatakan bahwasanya kita mau mendahului. Ini sangat gelap guys, sangat gelap situasinya. Sekarang sudah pukul tanggal 6 Juli 2025, hari Senin, hari Minggu. Kita ada di jamnya itu ada di jam 4 pagi lewat 4 menit. Ini seperti ini. Nah, berbedanya di tanah Jawa, kalau di tanah Sumatera itu jam 4, jam 5, jam setengah 6, jam 6 itu masih gelap guys. Mulai ada mataharinya itu di jam-jam setengah 7 ya, jam 7. Artinya orang-orang beraktivitas mulai ramenya itu mulai dari jam 6 ataupun jam setengah 7. Berbeda dengan kita di tanah Jawa ya, bahasanya jam 5 aja kita berangkat kantor aja udah mulai ada matahari ya, matahari udah mulai timbul. Nah, kalau di sini artinya jam-jam setengah 6 kita udah padat lah perjalanan. Di sini ini batubara kita guys, ada di rest areanya juga. Ini rest area yang kedua ya. Tadi ada di 64, sekarang kita ada di berapa nih, rest area 99. Di perkembangan kita sampaikan lagi apakah masih ada rest area. Oh, masih belum dibuka guys rest areanya guys, sepertinya guys.
infokan kembali ya guys ya. Bye bye. Halo guys, jumpa lagi. Sekarang jam 4:34. Sudah 1,5 jam kita perjalanan dari Medan menuju ke sini nih. Apa sih namanya ini? Kita akan masuk ke Kisaran dan Toba. Belum sih guys, kita akan masuk keluar nanti di Kisaran guys. Tadi ada beberapa perbaikan jalan, jadi kita perlu benar-benar lihat perbaikan ininya. Ini kondisi, nah ini kalau biasa tadi kita ingatkan juga, kalau mau keluar tol itu nanti akan ada lampu-lampu jalannya. Semoga tol yang kanan itu nanti tembus ya guys. Kita keluar tol di sini nih guys, mungkin. Jarak tempuh dari Medan sampai ke sini sudah 141 km ya guys. Kita memasuki gerbang tol Kisaran guys. Kita memasuki gerbang tol Kisaran. Wis, kayak kurang top up-nya truk. Sini kita akan lihat nih berapa nih ya gerbang tol untuk ininya nih. Kita lihat berapa biayanya kah. Tarif 152 km guys. Tarifnya 152 km. Perjalanan dari gerbang tol Amplas ke gerbang tol Kisaran itu 152 km. Mandoge dan Toba kanan, kita mengarah Kisaran, kita belok kiri guys di depan. Lewat jalan arteri. Nah, di sini menjadi PR kita, tapi sih kalau masih jam segini masih aman, masih relatif aman sih guys. Artinya masih banyak orang belum beraktivitas guys. Kalau sudah jam 6, jam setengah 7, jam 7, wah udah mulai tuh orang beraktivitas tuh. Nah, ini kondisi jalan arteri keluar tol Kisaran ya. Seperti ini nih jalanannya. Nanti ya banyak ada masuk hutannya lah guys kita guys.
kesabaran diuji guys. Kalau kita main ngebut-ngebut aja, main hantem-hantem aja, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan buat passenger ataupun penumpang yang ada di belakang. Yang masih buru-buru, kitanya pelan-pelan saja guys. Kedua juga ya, kaki-kaki nanti kasihan ya kalau misalkan kita main hantem-hantem aja. Persiapan masuk hutan lagi guys. Kita masuk hutan lagi guys. Seburu-buru guys, kecepatan cuma 40 doang ini guys. Namun perbedaannya di kami menyajikannya konsisten ya. Artinya konsisten itu tetap berjalan ya, kalau misalkan lelah digantikan dengan istri. Jadi sistemnya itu kami 5-3, saya 5 jam, istri 3 jam. Nah saat seperti ini misalkan saya 5 jam, istri benar-benar istirahat tidur. Lanjut juga nanti saat saya istri 3 jam, saya benar-benar istirahat tidur. Jadi kita konsisten. Itu kenapa salah satu kuncinya kamu bisa 2 hari 2 malam ya perjalanan road trip dari Medan ke Jakarta ataupun dari Jakarta ke Medan. Namun yang menjadi penting ya kita lihat situasi gitu loh, jangan terlalu maksa. Kalau misalkan nggak bisa dipaksakan ya kita istirahat, nggak ada masalah guys. Namun dengan pola kami seperti ini yang santai ya, bisa dapat 2 hari 2 malam. Ini kami santai aja nih guys nih. Kecepatan juga hanya di angka 20-40 kami jalannya. Gitu guys. Ya ibaratnya kayak kura-kura lah. Kayak kura-kura sama kelinci apabila balapan, apabila berlomba. Ya kalau misalkan kelinci kan nggak konsisten, namun kalau kura-kura walaupun pelan, walaupun lamban, walaupun nggak bisa kenceng, namun dia kan apa sih namanya itu bisa terus berjalan secara konsisten. Ya kami seperti itulah guys. Pagi guys, sekarang sudah jam 6:03. Kita ada di pasar Aikanopan. Kita sudah sampai Aikanopan. Perjalanan dari Medan Pasar 4 Jalan Wijaya Kusuma Setiabudi jam 3 sampai sini jam 6, sudah 3 jam perjalanan kita guys. Kilometer sudah 208 kilometer kita jalani. Ruas jalan masih dipenuhi dengan truk-truk ya. Kondisinya seperti ini, masih penuh dengan truk-truk. Namun kondisi lagi nyaman banget ini untuk berkendara. Ke depan kita nggak tahu seperti apa, karena di sini jam 6 sudah mulai ramai orang beraktivitas ya guys.
mulai pada keluaran masyarakat. Namun sekarang kalau nggak salah masih hari Minggu ya, artinya juga masih banyak orang yang mungkin masih beristirahat di rumah. Kita akan menuju ke Pekanbaru guys. Ke Pekanbaru nyampe sekitar jam 2 jam 3 lah. Jam 2 jam 3 kita akan nyampe di kota Pekanbaru. Lanjut kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Kemungkinan kita ada dua pilihan, apakah nanti di Pangkalan Kerinci atau di Pangkalan Kasai. Kalau di Pangkalan Kerinci itu jaraknya 700 km dari Medan. Kalau di Pangkalan Kasai itu sekitar 830-an lah. Nah, berarti masih membutuhkan 130 lagi untuk menuju ke Pangkalan Kasai. Namun perkembangan kita nggak tahu nih seperti apa updatean jalan dari Medan menuju ke Jakarta. Ini kondisi seperti ini nih guys, pagi hari di Aikanopan. Yang punya kampung boleh komen, yang punya kampung bisa kita videokan di sini sebagai sedikit kerinduannya. Semoga bisa terobati. Ini seperti ini guys. Sekarang sudah 208 km lagi, yang mana notabene kita membutuhkan 1880 sekian untuk sampai ke Gunung Sindur BSD Bogor ataupun Tangerang Selatan. Kita akan lihat perkembangan seperti apa guys. Masih kita jalan arteri, jalan lintas, yang mana udah disampaikan sebelumnya. Untuk jalan lintas itu di tengahnya line-nya itu adalah warnanya adalah warna kuning gitu guys. Doakan kami guys, perjalanan kali ini dari Jakarta ke Medan cukup menyenangkan. Liburan selama di Medan sangat menyenangkan. Semoga perjalanan kali ini hal yang sama juga menyenangkan untuk kepulangan kita ke depan beraktivitas kembali. Biar lebih semangat lagi guys. Tahun 2026 kemungkinan kami nggak kesini, mungkin ke daerah lain ya. Kenapa? Karena si anak kami, guru kami, siapa dan kami, si adik itu mau masuk SMP. Mungkin kita yang jarak dekat-dekat saja. Ini dia guys kotanya. Oke guys, perkembangan ke depan nanti kami infokan kembali ya guys. Selamat pagi dari Rantau Prapat. Waktu menunjukkan 7.20 menit. Kita sudah perjalanan berarti dari Medan ya. Dari Medan jam 3. Berarti 4 lebih. Itu dia. Selamat datang di Rantau Prapat. Ini yang punya kampung silakan komen di bawah teman-teman. Jalanan masih enak, berkendara masih enak, masih pulen lah. Berkendara pagi hari ini masih aman. Kondisi fisik juga enak banget. Istri dan anak-anak juga masih tidur lelap di belakang ya. Kita sangat menikmati road trip ini.
benar-benar menyenangkan road trip ini. Ini dia Tugu dari Rantau Prapat. Sejauh ini perjalanan sudah ditempuh sejauh 272 km. Sudah ditempuh 272 km perjalanan kita pagi hari ini. Artinya masih membutuhkan sekitar, kalau 1800 sekian, berarti kita masih membutuhkan 1600 km lagi. Yang unik di sini bahwasanya mulai dari tadi jam 7 matahari sudah mulai bersinar ya. Artinya dari jam 4 tadi, jam 4, jam 5, dari jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, 4 jam menyetir itu enak banget. Masih belum terlalu banyak aktivitas dari masyarakat, hanya ditemani oleh truk-truk nih. Truk-truk tadi saya perhatiin mulai dari jam setengah 6 atau jam 6 lah, mereka sudah mulai berjalan. Ini kondisinya teman-teman udah masih seperti biasa, ditemani oleh truk-truk besar, sama ada beberapa bis tadi. Yang perlu dikhawatirkan sebenarnya dari arah lawan ya, arah lawan utama khususnya bis ini. Kadang-kadang bis suka adu mental dengan cara apa? Dengan cara sedikit membuat adu kambing. Ya, kita butuh kehati-hatian di situ. Artinya nggak usah diikutin lah, nggak usah dijabanin lah hal-hal seperti itu. Untuk ya kedewasaan dalam berkendara lah intinya. Kalau misalkan kita ikutin berarti kita kena kepancing, yang artinya sama nggak dewasanya kita. Ini seperti ini jalur lintas. Tadi udah ngelewatin hutan, tapi masih hutan sawit yang masih mungkin sekitar masih 3 meter lah sawitnya, itu belum terlalu tinggi, 2 meter setengah lah. Rantau Prapat pagi hari ini teman-teman. Bentar lagi, selamat tinggal BK, kita akan datang ke BM ya, banyak minyak ya, Pekan Baru ya. Kayaknya sudah bisa kita ambil nih teman-teman. Masuk kiri. Baik, jangan di skip ya teman-teman ya. Nanti kita akan infokan kembali perjalanannya dari Medan menuju ke Jakarta, khususnya Gunung Sindur BSD. Perkembangan jalannya seperti apa nanti kita akan sampaikan. Untuk yang dari Jakarta ke Medan bisa dilihat part-part yang di bawahnya ya, 13 atau 14 hari. Sekarang tanggal 6 Juli 2023 dari Rantau Prapat. Selamat pagi dari kota apa ini? Kota Aik Batu teman-teman. Selamat pagi dari kota Aik Batu. Sekarang masih di tanggal 6 Juli 2025, hari Minggu, di jam 09.30
909. Kilometer kita sudah 339 kilometer perjalanan yang sudah kita tempuh di pagi hari ini, mulai dari jam 3 sampai dengan jam 9 ini. Estimasi kita buat ke Pekanbaru itu sekitar 300 sekian lagi ke Pekanbaru, nyampe sekitar jam 15.00 atau jam 16.00 lah kita akan tiba di Pekanbaru, baru melanjutkan ke Pelalawan atau Pangkalan Kerinci, atau kalau bisa ke Pangkalan Kasai. Kita lihat dulu nih di Pangkalan Kasai seperti apa. Ini kita tepat di Puskesmas Aik Batu. Aik Batu masih mana? Masuk mana? Sumatera Utara ya? Atau masuk ke ini Riau? Mungkin lintas Sumatera Utara ke Riau mungkin ya. Uniknya di jalan lintas sini itu sebelah kirinya itu ada sedikit 1,5 meter ya jalanan dari yang muka jalan utamanya. Namun jalannya agak sedikit bergelombang, artinya tanahnya yang belum stabil, sehingga ya aspalnya tumbuh ya, jadi nggak rata aspalnya. Nah ini nih teman-teman nih kondisinya lintas timur seperti ini perjalanannya. Ada 2 baris ya, baik dari sisi sini ataupun sisi yang berlawanannya. Kita akan coba seperti apa nanti perkembangannya nih. Ini jalanannya lagi kayaknya mau ditebelin lagi aspalnya. Ada beberapa tadi ruas jalan yang seperti itu. Masih seperti biasa ditemani oleh truk-truk tangki sawit kali ini ya, minyak sawit kali ya. Perjalanan dari subuh sampai dengan sekarang ini teman-teman. Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Yang punya kampung ayo silakan tebak yo, ini nggak ada di mana. Kita sekarang posisi ada di Bagan Batu guys. Kita sekarang posisi ada di Bagan Batu, masih Sumatera Utara lah berarti ya. Sekarang itu jam 10 lewat 5 menit. Ini kita di jalan apa sih namanya, Jalan Sudirmannya lah ya. Kita ada di Jalan Sudirmannya. Koreksi lah kalau salah, Bagan Batu masuk Sumatera Utara atau sudah masuk ke Riau. Kalau yang tahu silahkan komen ya guys. Sekarang sudah di kilometer 381 dengan waktu tempuh itu dari jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 jam perjalanan kita sudah lewati. Perkiraan masih sekitar 200-an lagi lah, sampai 200-300 lagi lah sampai ke Pekanbaru. Estimasi sampai jam 3 atau jam setengah 4 atau paling telat jam 4 lah. Hari ini juga agak enak ya, bawahnya juga agak enak, nggak usah terlalu ngebut juga, kita masih pelan-pelan aja
Jalanannya juga bagus ya guys. Ini nih pagi hari menjelang siang jam 10 lewat 6 menit di kota Bagan Batu. Jalan Sudirmannya. Jalan Sudirman berarti jalan utamanya ya guys. Bentar lagi berarti kita masuk ke kota Balam ya. Balam mungkin ya. Kilometer lah di situ. Yang punya kampung silahkan di komen ya guys. Jalanan masih mulus, masih enak lah dari Sumatera, dari Medan sampai dengan sini Bagan Batu. Kita ada keterangannya itu Pekanbaru, ring road kanan, kita mengarah Dumai, Pekanbaru Jambi, ambil sebelah kiri guys. Ini dia Bagan Sinembah, Bagan Batu. Yang menariknya di sini platnya sudah BM ya guys. Plat kendaraannya sudah BM, ada artinya banyak minyak. Pekanbaru mayoritas sudah BM, BK sudah mulai menipis di sini. Nanti kita tunggu apabila sini sudah Riau guys. Artinya yang ditunggu kata-katanya adalah selamat tinggal Sumatera Utara, kita masuk ke Riau. Bye-bye Sumatera Utara. Kita masuk ke Riau. Kita masuk ke arah Pekanbaru. Terima kasih banyak liburannya untuk Sumatera Utara. Kita jalan biasa guys, jalan arteri, artinya banyak motor, banyak mobil. Enaknya ini hari Minggu guys, artinya lebih sedikit lagi orang yang beraktivitas, kecuali mungkin ada beberapa tadi yang ke gereja. Itu mungkin enaknya di sini karena hari Minggu, hari libur, orang lebih prefer, lebih banyak memilih untuk istirahat di rumah. Jadi jalanan agak enak nih guys, hanya ada beberapa mobil ya ataupun bus, mayoritas sih truk, mungkin lembur kali truknya ya. Kalau bis emang ada kebutuhan dari masyarakat yang menggunakan transportasi itu ya. Ini dia guys, kita masih di kotanya. Bis dari kotanya biasanya ketemunya apa? Bis dari kotanya biasanya ketemunya hutan guys. Perkiraan jam 3 sampai atau jam ya setengah 4 lah, atau jam 4 lah. Jam 3 berarti sekarang jam 10, jam 11, 12, 1, 2, 3, masih 5 jam lagi perjalanan guys. 5 jam lagi perjalanan menuju Pekanbaru. Ayo yang punya kampung ya di komen ya, siapa yang punya kampung di sini ya, mengobati rasa rindu yang punya kampung di Bagan Batu, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kita sudah sampai di Riau guys. Bis Riau kita akan sampai ke Pekanbaru guys. Ini posisinya seperti ini guys.
Pekanbaru masih 264 km lagi. Jambi di sini masih berapa tuh? 720 km lagi. Palembang ada di angka 994 km lagi. Kita pelan-pelan saja guys, yang penting konsisten guys. Yang jadi PR-nya adalah rasa jenuhnya guys, baik passenger, penumpang ataupun kita nih. Yang paling beratnya kita untuk tetap selalu konsisten aja berkendaranya. Oke guys, pilotnya diganti guys oleh mama. Kopilotnya siapa kopilotnya? Kakak. Sekarang sudah jam 10.25 menit guys. Kita estimasi ke Pekanbaru itu berapa tuh? Sekitar 4 jam 45 menit. 255 km lagi guys. Ini kita sudah di Riau. Kita sudah di Riau, sudah keluar dari Sumatera Utara ya guys. Kita masuk ke Riau. Nih posisinya seperti ini nih guys, Riau nih. Apa itu orang kereta mar? Kesana ya kepalanya ya? Benar-benar. Mungkin Mapscam belum diupdate. Terus aja udah. Ini dia Riau seperti ini guys. Bagan Batu, Bagan Sinembah, Bagan-Baganan. Supir tembak nih guys, 3 jam dia guys. Sekarang jam 9. Sekarang jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 nanti. Chance-nya jam 1, jam setengah 2 chance-nya. Tukerannya jam segitu guys. Oke. Bye-bye guys. Halo guys, berapa menit lagi kita Pekanbaru mah tadi? Sekarang kita mau masuk tol Dumai Pekanbaru, tapi isi bensin dulu nih. Kita isi bensin dulu, mengingat tinggal 136 km lagi. Namun tolnya ini itu dia sejauh 100 km. Tutup semuanya guys. Kita mundur lagi aja. Iya. Tadi kita udah kesini, namun nggak bisa, harus cash ya. Jadi kita balik lagi. ATM Mandiri di sini rusak. Akhirnya kita ngambil ATM dulu guys. Ini pengisian pertama kita guys. Dari Medan sampai dengan sini itu sudah sejauh 513 km guys. Kita isi full tank lagi. Berapa yang nanti kita sampaikan ya guys. Kita isi dulu guys.
Mana abang? Ya guys, udah diisi guys. Kita pakai Pertamax Turbo, adanya Pertamax Turbo kena 720.000. 720.000 kitanya udah kita isi tadi. Literannya nggak tahu berapa ya. Ini kita akan masuk tol Dumai mengarah Pekanbaru guys. Sekarang kita sudah di kilometer 513. Tolnya ini kurang lebih sekitar 100 km lah, 99 km atau 100 km lah tolnya ini guys. Tol Dumai Pekanbaru. Sekarang di jam 1:50. Tadi istri berarti bawa 3,5 jam, hampir 4 jam dia bawanya. Bensin udah penuh. Estimasi penggunaan bensin sampai dengan 600 km estimasinya guys. Sini Pekanbaru itu 148.000 guys dari sini. Tapping kelewatan dikit tadi guys. Minas Kandis Pekanbaru karena rantau perapat. Kalau udah tembus, wah mantep banget itu guys. Semoga cepet lah, semoga cepat bisa tembus semuanya, mulai dari Bakahuni sampai dengan Aceh ataupun sebaliknya Aceh sampai dengan Bakahuni Lampung. Cuaca dari pagi sampai dengan siang hari ini bagus ya guys. Nggak hujan, nggak panas banget juga. Kepantau di luar itu cuma 39 derajat Celcius. Artinya nggak sampai 40, nggak sampai 41 atau bahkan sampai 42. Sudah 516, berarti kalau misalkan 1800 kita membutuhkannya lagi dikurangi 500 berarti 1300 lagi perjalanan kita selesaikan nanti di Belilas ya guys. Kita selesaikan nanti di Belilas malam hari ini sekitar jam 9 lah. Tapi anak-anak sudah makan tadi.
bawa bekal dari rumah, istri masak seperti biasa. Mungkin beli McD lah ya, nanti di Pekanbaru lah, beli McD di Pekanbaru biar nggak bosan, biar nggak jenuh juga. Nanti diinfokan lagi ya guys ya, kalau karakteristik dari tol udah disampaikan di part keberangkatan ya, di part keberangkatan kalau nggak salah di part 3 itu atau di part 4 lah ada. Kalau mau nonton dari Jakarta sampai dengan nonton lebih tepatnya dari Gunung Sindur BSD sampai dengan Medan, ada itu 2 minggu yang lalu lah, udah tanggal 22 Juni udah kita masukkan, udah kita upload. Silakan aja ya, saling membangun kitanya. Artinya apa? Artinya ya misalkan lebih bagusnya sharing-sharing lah, sharing perkembangan lintas timur ini seperti apa road tripnya, sehingga ya tidak ada ketakutan lagi lah yang menjadi isu kan, bahwasanya banyaknya jalanan rusak. Kedua juga keamanan, security juga masih ini perlu ditingkatkan lagi. Namun ya apabila kita membuat konsep perencanaannya itu dengan baik, dengan matang, ya nggak ada masalah sih guys sebenarnya. Artinya apa? Artinya jalan malam harus dihindari, di jalan mana atau seperti apa karakteristik jalannya, dan hal-hal yang lain yang perlu diperhitungkan. Kita ambil kanan Kandis Pekanbaru, kiri Dumai. Sudah kilometer 97, berarti sudah sekitar 3 km kita masuk tadi ya, kurang lebih seperti itulah guys. Ini kondisi tol Pekanbaru Dumai, atau Dumai dari arah kita Dumai Pekanbaru, itu kiri kanannya bisa dilihat masih banyak pohon sawit ya. Dari tadi kita juga mayoritas hari ini ditemaninya itu oleh truk-truk membawa minyak sawit ya. Mungkin panennya tiap minggu ya atau seperti apa. Memang agak banyak hari ini tadi kendaraan-kendaraan truk-truknya ini. Pekanbaru 96 km guys. Kita akan tempuh perjalanannya ini. Kemungkinan paling telat ya, dugaan sih jam 4 lah guys, kita sampai ke Pekanbaru. Nanti sampaikan lagi guys, kita nikmati dulu perjalanan dalam tol ini guys. Bye bye. Oke guys, sekarang sudah jam 6 Juli, Minggu 6 Juli 6 Juli ya Bapak bilang. Iya, Sekarang jam 6 Juli. Sekarang jam 14.25, 6 Juli 2025, hari Minggu. Sekarang sudah di jam 2.45. Updatean kilometer guys, dari Medan sampai dengan sini nih, mau sampai lagi Pekanbaru. Kita sudah menempuh jarak sejauh 618 km.
Ini 1 kilometer lagi kita akan keluar tol ya guys. Nama tolnya adalah tol Pekanbaru. Sini kemungkinan kita akan bayar. Kalau tadi kita dari Dumai itu kita tapping. Wow, padatan guys. Ini biasa nih ada orang yang kurang ya, kurang bayar kemungkinannya. Oh, ada brother depan kita persis guys, ada brother. Kita bayar di sini sekitar 140-an lah guys untuk pembayarannya ini. Kita ambil kiri lagi guys, atau gimana ya? Kalau yang kurang biasanya saya ambil sebelah kiri. Nanti malah kita ngantri lagi guys. Sekarang jam 14.47. Sudah 619 km yang kita tempuh. Estimasi kita agak telat. Sekarang 15.24 kita akan kemungkinan nyampe di Pekanbaru. Namun siapa yang mau McD? Aku french fries-nya. Aku mau McFlurry-nya. Mau McD? Kita ke McD dulu guys, beli cemilan sore sekaligus kita beli buat makan malam lah. Buat makan malam anak-anak. Kayaknya kita tuh makan malam. Kita beli buat makan malam anak-anak sekalian. Ini gerbang tol Pekanbaru. Seperti ini cuaca terik di luar, namun derajatnya masih 35 derajat Celcius sih guys. Kita cek Dumai 171. Tadi kita Batu Nusa 8 apa Dumai ya guys? Kita cek nanti ya guys. Aduh, ada yang belum bayar lagi guys. Jadi lama kita guys. Ini nih, ini hal-hal seperti ini nih yang nggak diindahkan, nggak pinter, nggak cermati, nggak update, nggak mempelajari berapa kebutuhan itunya, kebutuhan dari tolnya berapa. Akhirnya di klakson di belakang dah guys. Gitu ya guys. Itu aja yang gak bayar. Top up saldo dilarang turun dari kendaraan guys, tapi orangnya turun. Udah pada panik orangnya, ini panik. Orangnya panik guys. Masih kurang juga guys. Ini nih yang perlu kita sampaikan sering berulang kali, bahwasanya harus benar-benar cermat, harus benar-benar ini untuk mempersiapkan tolnya, sehingga nggak itu yang belakang panjang guys, orang-orang udah nggak sabar
pada nggak sabar. Kita cukup bersabar saja guys. $148.000 guys biayanya yang kita butuhkan dari Dumai mengarah Pekanbaru sini. Di depan kita belok kiri mengarah ke pusat kota Pekanbaru guys. Kalau pusat Pekanbaru kita masuk ke pusat kotanya guys, nggak lewat pinggirannya. Namun berbeda dengan Jambi ataupun Palembang, kita nggak masuk pusat kotanya. Kita belok kiri di sini guys. Oke guys, nanti diinfokan kembali guys. Selamat datang di kota Pekanbaru. Kita sudah tiba di kota Pekanbaru ya guys. Sekarang kita tiba di kota Pekanbaru 13 jam 3 lewat 13 menit. Kilometer udah di angka 636 kilometer. Perjalanan kita tempuh sudah selama 12 jam ya. Dari jam 3 subuh kita berangkat sampai dengan jam 3 sore, baru 12 jam kita jalan. Dengan totali dari Medan sampai ke Pekanbaru 637 km. Nah, ini menjadi ikonik, salah satu menjadi ikonik jembatan ini nih, Titi. Jembatan ini nih menjadi ikonik dari memasuki kota Pekanbaru ya guys. Ini dia guys, memasuki kota Pekanbaru. Kita sampai ya guys di sini. Ini dia. Selamat tinggal Riau, selamat datang di kota Pekanbaru. Udah cukup besar sih kalau menurut saya guys untuk kota Pekanbaru ini. Nggak jauh dari sini, waktu keberangkatan kami beli McD juga ini, tapi putar balik. Ini kayaknya nggak butuh putar balik nih, ada McD-nya di depan nih. Kita ke McD dulu guys, cari cemil-cemilan sore untuk anak-anak dengan teriknya seperti ini, es krim kayaknya enak nih.
Es krim sepertinya enak. French fries sama es krim sepertinya enak ya kak ya. Kok dicampur gimana ya? Ya itu French fries campur es krim. Kita drive thru ya aja ya. Kamu pipis dulu atau gimana? Aku juga mau bebas bang. Aku mau McFlurry. Ya udah bapak berarti parkirnya dulu di depan sini ya. Kalau gitu aku pesen lagi. Oke guys, kita mau Passion. order guys. Kita parkir di sebelah sini aja guys. Pas dek, parahnya dek. Bisa gak sih dek? Iya. Tadi dulu dong sayang. Sempit ya? Ininya boxnya kena soalnya. Atau berkenang di sebelah sana. Oh, kita mau drive thru. Oh, drive thru yang ini abang sana. Iya tahu, tapi istri mau kencing dulu. Oh gitu. Nggak muat ya? Nggak muat ya? Ya udah kita depan aja deh. Boleh, baik. Ya makasih ya. Sempit. Ayo pipis dulu yuk. Ayo mah. Hah? Kenapa?